Salam kegelisahan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat sekarang ini mungkin kemarin juga ada Free Palestine ya. Sekarang juga ada Free Sudan. Mungkin meski akan banyak lagi free yang lain ya. Free Suriah, free yang lainnya. Banyak free yang mau sampai kapan free Palestina, free Sudan kan berlanjut. Dan kalau kita lihat ini ada tulisan saya ya. Jangan harap umat Islam itu bangkit. Kalau yang dibahas hanyalah sabar, ikhlas, rendah hati. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari data-data sekarang, mayoritas masyarakat negeri plus 62 itu 194 juta adalah kalangan menengah ke bawah dengan standar pendapatan per hari adalah Rp60.000. Bagaimana mungkin ketika Islam hanya diajari sabar dan ikhlas saja? Karena mungkin mereka sudah sabar dan ikhlas. Jadi kalangan menengah yang mayoritas itu nggak usah diajari ikhlas lagi dan sabar lagi, karena mungkin mereka ini udah sabar dalam kenyataan pahit, sabar dengan ketidaknyamanan, sabar dengan kemiskinan. 194 juta, bayangkan, itu mengalami kemiskinan. Jadi sabar gimana lagi? Ikhlas dengan apa? Ikhlas dengan lapangan pekerjaan yang minim, ikhlas dengan kezoliman yang merajalela, ikhlas dengan apa lagi? Kesulitan hidup. Ikhlas dengan apa? Dengan keterpurukan, ikhlas dengan gaya hidup yang carut marut dan penuh ketidakpastian ini. Mau sabar seperti apa? Nah, lalu bagaimana agar umat Islam itu bangkit sekarang ini? Jadi kalau kita itu arahnya bangkit pemikiran, jadi yang kita bahas itu upgrade. Yang kita bahas itu bukan lagi masalah-masalah yang kayak gitu. Islam itu bahas, contoh Islam itu bahas bagaimana Islam itu menyejahterakan masyarakatnya, Islam itu mengkayakan masyarakatnya, Islam itu menjamin kesehatan, menjamin pendidikan, Islam itu sebagai tolok ukur kebangkitan, Islam itu sebagai apa? Rujukan solusi. Kalau kita lihat sekarang ini, orang itu kerja capek-capek dari pagi ke sore itu hanya untuk apa sih? Hanya untuk pendidikan anak paling, hanya untuk kesehatan, hanya untuk sandang pangan papan, hanya untuk apa? Ngangsur cicilan rumah. Kalau itu semua dijamin oleh negara, pasti nggak ada keluhan seperti ini. Semua pasti mikirnya apa? Mikirnya bagaimana negeri ini bisa lebih baik lagi, berkembang maju. Maka dari itu kalau kita lihat, negeri-negeri yang berkembang dan negeri yang maju itu berbeda permasalahannya. Kalau kita lihat negeri Islam dulu, maju itu bahasnya apa? Bahas bagaimana kesejahteraan ini meningkat, bagaimana Islam itu bisa membuat pesawat terbang yang canggih, bagaimana negeri Islam itu bisa memiliki bahan bakar yang murah, efisien dan sebagainya. Bagaimana kesehatan, kalau kita lihat militer ya, kesehatan terbaik itu pasti di militer. Kenapa? Karena pengennya cepat, dan misalkan obat varises itu cepat, sehari suntik selesai gitu. Kenapa itu nggak dipelajari oleh orang-orang sekarang ini, tapi dipersulit untuk belajar? Kenapa? Pendidikannya mahal, apa-apa mahal. Kalau mau ini bayar. Padahal kalau kita lihat dalam sudut pandang Islam saja, sudut pandang Islam, analisis Islam, kajian Islam, itu pendidikan itu harus gratis dan itu dijamin oleh negara. Lantas bagaimana kalau kita lihat kegelisahan Gen Z ya, saya sebagai bapak Gen Z itu, bagaimana yang terjadi? Kapan ya umat itu bangkit? Itu kapan kok dengan bahasannya itu hanya sabar dan ikhlas, hanya sabar dan ikhlas? Bagaimana? Ya udahlah, gitu dulu aja. Salam kegelisahan.